Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Mom Iren. Hari ini kami sedang berada di SMA Negeri 8 Tanah Toraja untuk memberikan bimbingan konseling terhadap 2 siswa perokok. Ada saya, Awi Pima Palalangan, rekan saya Jana Grini, Supriyanti Karingsende. Kami dari kelompok 10. Jadi langsung saja kita saksikan. Oke, selamat pagi. Pagi. Baik, terima kasih teman-teman sudah boleh hadir. Sebelumnya kita kenalan dulu. Saya Awi. Saya Megi. Awi. Abdul. Sri. Megi. Sri. Megi. Oke, jadi kita diskusi singkat teman-temannya. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata bimbingan konseling. Oke. Jadi hari ini kita akan diskusi sedikit terkait dengan sebuah bimbingan konseling untuk teman-teman yang merokok ya. Oke. Jadi kita akan berikan beberapa pertanyaan untuk teman-teman jawab. Jadi akan ada 3 langkah yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah kita akan berdiskusi. Teman-teman akan menceritakan kenapa teman-teman ini merokok, kenapa adik-adik merokok. Dan yang kedua nanti kita akan cari solusi bersama bagaimana supaya teman-teman ini bisa berhenti merokok. Oke, dan yang ketiga, yang terakhir adalah akan kita kembalikan ke teman-teman sendiri untuk bagaimana caranya teman-teman untuk bisa berhenti merokok nanti. Oke, baik, mungkin kayaknya bisa berikan pertanyaan. Oke. Di sini pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, apakah kalian berdua seorang perokok? Ya. Jadi, pertanyaan kedua, sejak kapan kalian mulai merokok? Mungkin dari Megi dulu. Sejak masuk SMP. Sejak masuk SMP. Kalau namanya? SD. Dan pertanyaan ketiga, mengapa kalian merokok? Terpengaruh. Sama. Dan pertanyaan keempat, apakah orang tua kalian tahu bahwa kalian merokok? Tahu. Oke, jadi keren ya. Dari SD SMP sudah bisa merokok karena terpengaruh suasana lingkungan. Oh, baik, saya kira luar biasa. Kita akan lanjutkan diskusinya. Karena orang tuanya tahu yang merokok. Berdua, oke. Kira-kira pernahkah orang tuanya melarang untuk merokok? Selalu. Oke. Tanggapannya? Iya saja. Atau memang pernah berhenti? Tidak. Megi? Pernah waktu saya habis sakit. Saya Oke. berhenti sekitar 2 bulan. Oke. Jadi pernah sakit karena merokok? Bukan karena rokok sih. Oh, bukan karena merokok. Ada hal lainnya? Iya. Oke. Abdul pernah sakit karena merokok? Tidak. Oke. Lalu kemudian bagaimana tanggapan teman-teman adik-adik ini atau orang di sekitar di kampung di rumah setelah tahu bahwa teman-teman ini merokok? Seperti apa respon mereka? Apakah mereka mendukung atau selalu memberikan nasihat berhentilah merokok? Memberi nasihat. Memberi nasihat. Kalau Abdul? Nggak tahu. Tergantung ya. Ada yang memberi nasihat dan ada yang malah ikut mempengaruhi. Mungkin seperti itu. Kadang-kadang terjadi. Oke, bagus. Mungkin sedikit. Megin dapat nasihatnya dari siapa? Dari orang-orang tua di lingkungan kita. Orang-orang tua sekitar lingkungannya ya. Kalau menurut kalian berdua, kira-kira apa yang kalian rasakan? Adakah perbedaan ketika kalian merokok dan ketika tidak merokok? Dari Abdul dulu. Ada perbedaan ketika Abdul ini tidak merokok, merasa seperti mungkin saya lebih refleks atau pusing. Lalu kemudian kalau merokok apakah lebih fresh atau tambah pusing? Kira-kira ada seperti itu. Kalau Megi? Sama juga. Sama? Iya. Oke. Mungkin bisa ditanyakan
merasa lebih bagaimana? Kan ya boleh dijelaskan. Kan kalau ada perokok biasanya merasa oh saya lebih nyaman ketika merokok. Ada juga yang mungkin karena emosinya meluap atau bagaimana. Dari Abdul. Abdul kalau habis perokok bagaimana? Senang. Kalau Megi, merokok itu merasa? Merasa senang. Oke, senang ya. Kira-kira teman-teman adik-adik tahu tidak bahaya merokok? Tahu ya? Megi? Dan mungkin yang terakhir, adakah keinginan untuk berhenti merokok? Abdul? Ada. Megi? Ada. Bagus. Terima kasih informasinya. Jadi kita diskusikan seperti ini ya. Yang pertama adalah teman-teman paham ya apa dampak dari merokok. Terlebih lagi ketika teman-teman sedang berada dalam fase sekolah, dalam pendidikan sekolah, apalagi sekarang SMA, apalagi merokoknya dari kecil, ada dari SMP dan SD. Kalau kita melihat kandungan rokok tersebut, tentu saja itu sangat membawa pengaruh buruk bagi teman-teman di usia sedang bersekolah seperti ini. Jadi khususnya di bidang pendidikan dalam bangku sekolah, ada perubahan perilaku yang dapat dilihat karena merokok ini. Pasti teman-teman akan kurang fokus belajar, akan ada gangguan untuk belajar, gangguan daya tangkapnya juga akan terganggu. Lalu kemudian energinya menurun, gangguan kecemasan hingga depresi ringan. Jadi itu seperti dampak-dampak khusus untuk adik-adik yang sedang berada di bangku sekolah karena rokok itu. Jadi ini kita akan diskusikan karena teman-teman ada niat untuk berhenti merokok. Jadi kita bisa berikan sedikit tips lah supaya teman-teman bisa membantu teman-teman untuk bisa berhenti merokok. Mungkin bisa berikan sedikit penjelasan supaya teman-teman ini bisa berhenti merokok. Ya kembali lagi ya ke teman-teman ini, kalau memang ada niat untuk berhenti merokok ya kalian harus bisa mengimbangi lingkungan sekitar. Jangan karena ingin dibilangi keren, ingin dibilangi apa ya, karena melihat situasi dan kondisi, wah merokok ini bisa membuat kita lebih apa tadi jawabannya, lebih senangnya ya, lebih tenang, Keren. ya lebih keren lah. Tahu tidak kalau merokok itu bisa menghabiskan berapa uang dalam satu bungkus itu. 25.000. Kalikan jika misalnya siapa Abdul setiap harinya merokok 25.000, habis satu itu. Nah habis. Coba pikir kalau mau masuk kuliah dikalikan dengan setiap hari 25.000, dapat berapa? Banyak ya. Nah, kalau maksudnya Abdul dan Megin tetap melakukan merokok tadi seperti itu, sama halnya kalian menyusahkan orang tua sebenarnya, yang orang tuanya berharap bisa membantu kita, tapi karena rokok itu ya mau tidak mau harus keluar lagi kan. Nah belum lagi kalau kalau Abdul dan Megin ini kalau ndak dibelikan pasti marah. Enggak. Oh bagus kalau begitu sih. Saran kakak sih kalau dari sekarang hentikan itu, kalau bisa hentikan, karena betul-betul selain mengganggu kesehatan juga merugikan siapa? Kalian sendiri dan orang tua. Ya mungkin itu saja dari saya, mungkin ada dari Reni. Kalau saya lihat pribadi dari penglihatan saya tentang orang-orang sekitar saya juga punya saudara, dia juga seorang perokok. Ketika saya berdiskusi dengan dia dan saya mengajukan satu pertanyaan, apakah kamu bisa untuk berhenti merokok? Lalu dia menjawab bisa.
Tapi dengan catatan saya bisa berhenti merokok dengan perlahan, tidak langsung spontan harus hari ini saya berhenti. Ya mungkin di situ saya juga pahami, karena ketika seseorang mengalami satu kecanduan, pasti kan tidak bisa dia langsung berhenti begitu saja. Pasti ada satu proses yang harus dia alami. Seperti saya pernah lihat ada orang mengganti rokok itu dengan permen, ada orang mengganti rokok dengan hal-hal yang lain. Jadi dengan perlahan dia bisa menghentikan menghentikan kegiatan merokoknya itu sampai maksimal. Dan saya pahami keadaan kalian, mungkin kalian tidak bisa menghentikan rokok itu secara spontan. Jadi kalau ada orang yang bilang kalian harus berhenti merokok, kalian jawab iya. Itu lebih baik kalau kalian menekuni gitu loh, kalau memang ada niat ya, kalau memang ada niat. Tapi kalau memang kalian nggak ada niat, ya itu tergantung dari diri kalian. Kalian juga bisa menilai hasil dari rokok yang kalian konsumsi untuk tubuh kalian itu bagaimana. Dan kalau saya boleh tahu, kalian membeli rokok itu hasil uang sendiri atau masih minta orang tua? Uang sendiri. Sendiri. Tabungannya. Ya, bagus itu kalau masih uang sendiri. Kalau Mantap. ya mungkin itu dari saya. Ada lagi Kak? Oke, jadi mungkin seperti itu kita sedikit berbagi ya. Seperti yang disampaikan Kak Yani tadi, bahwa mungkin tidak langsung hari ini bahwa hari ini saya ingin berhenti merokok hari ini. Mungkin bisa dengan semisal teman-teman ini bisa menghabiskan 1 bungkus per harinya. Mungkin bisa belajar dari bagaimana caranya mengurangi itu. Semisal kalau dari habis 1 bungkus 1 hari, lalu kemudian besoknya bisa habis cuma 3 batang 1 hari, sampai begini cuma 1 batang, sampai terbiasa untuk tidak merokok. Jadi bisa dikategorikan teman-teman ini perokok aktif ya, karena mendapat izin dari orang tua. Karena kebanyakan di tempat-tempat lain ada teman-teman perokok yang sebenarnya perokok pasif lah, tidak terlalu aktif karena mendapat larangan dari orang tua, dari pacarnya, dan dari gurunya. Jadi ada beberapa tahapan yang kita bisa bagikan. Seperti tadi yang pertama, menunda waktunya atau mengurangi mengurangi jumlah rokoknya setiap hari. Kemudian lingkungan teman-teman pun bisa. Kalau teman-teman bergaul dengan orang-orang yang tidak merokok, pasti. Tapi kalau teman-teman terus bergaul dengan teman-teman yang merokok, pasti akan terbawa. Karena tadi merokok karena terpengaruh lingkungan. Jadi kalau dari lingkungan, teman-teman bisa menyehatkan jiwa raganya dari rokok dengan cara perbanyak minum air, mengatur pernapasan untuk bagaimana supaya bisa merasa lebih rileks tanpa harus merokok seperti itu. Jadi saya kira itu penjelasan sedikit bimbingan dari kami untuk teman-teman. Dan yang terakhir adalah kita kembalikan ke teman-teman, karena luar biasa tadi dari teman-teman menceritakan semuanya tentang awal mula teman-teman merokok, sehingga yang terakhir adalah teman-teman ternyata ada niat untuk berhenti merokok, sehingga kita berikan bimbingan. Semoga yang kami berikan ini dapat teman-teman terapkan. Jadi kembali ke teman-teman berdua, Abdul dan Megi, kalau memang ada niat, bisa terima apa yang kami sampaikan. Semoga di suatu hari nanti teman-teman bisa berhenti merokok. Bisa ya, sukses. Mantap. Thank you. Terima kasih ya.